aku sangat menjunjung tinggi keberadaanku di darah Minang. Dengan darah Minangku aku bangga. Insting seorang seniman ya. Skill seorang seniman, dia tuh harus tahu bahwa seni itu tidak ada, kalau ibaratnya orang karajo tidak ada pensiun. Dan itu tuh aset yang tidak ada habisnya. Seni itu. Tahun 95. 30 tahun dari kini. Ya. 30 tahun dari hari kau. Kalau hari Oke, ini iya maksudnya sudah 30 tahun lebih. Ya, itulah tur kecil ya. Tur kecil dari satu kelas ke kelas lain. Dan itu sudah terjadi tur kecil jadi tadi. bintang tamu ya di kelas lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sana salut dimanapun berada. Alhamdulillah hari ko kami dari Seluk Kreasi mendatangi kembali tokoh-tokoh di Minangkabau, tapi kini agak beda tokohnya. Nah, kalau selama kita berbicara tokoh kebudayaan yang mungkin bersifat praktis, datu pemimpin-pemimpin macam-macam. Hari ini kita coba cari tokoh kesenian. Hadir bersama kita kini Umi Yen Rustam. Selamat datang di Seluk Kreasi. Terima kasih. Kayaknya nama Yen Rustam bagi dun sana tidak like sesuatu yang asing dah. Karena sesungguhnya nama Yen Rustam bagi kita penikmat lagu Minang itu salah satu daftar list, mungkin Ambo yakin di tiap daftar list lagu yang ada di sana, lagu-lagu Yen Rustam selalu pasti ada di dalam list itu. Gitu. Namun kini alhamdulillah kita sudah bersobok dengan beliau, kita coba akan cerita seketik-ketik tentang beliau dan apa pandang beliau terhadap kebudayaan Minang. Umi, selamat datang Umi. Terima kasih ya, bisa silaturahmi sama Sultan. Giko Mi, sebagai perkenalan awal Mi, perkenalan awal Mi, Umi kan hariko kalau secara karir kalah cukup lama Mi. Ambo mencari Umi dulu di awal-awal tuh lagu maaf mangece ya masih mudonya. Walaupun sampai hari kesegaran tuh masih nampak, tapi tentu waktu tidak mendukung itu dari Umi bahwa legendnya Umi lah terbukti. Dan sebagai orang yang berkiprah di dunia seni, baca Umi dulu pertama awal memulainya. Toh sebagai orang seni dulu itu tidaklah pilihan terbaik sebenarnya bagi masyarakat ya. Zaman dahulu bahwa menyanyi bukan pilihan terbaik. Apa cerita Umi waktu dulu? Kenapa jadi penyanyi dan bagaimana selanjutnya gitu? Sebelumnya terima kasih dulu Sultan. Dan salamnya untuk permisan untuk sanak saudaranya. Salam sayang dari Umi Yen Rustam ya. Sebelumnya kita bersyukur dulu pada Allah dan Rasulullah dan bersalawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kalau berbicara tentang karir, profesi, kalau zaman dahulu itu Umi kayaknya belum paham dengan itu lah. Yang Umi paham tuh hanya Umi itu bisa sesuatu yang kawan-kawan atau sanak-sanak yang selevel Umi tidak bisa. Umi bisa melakukan itu, bisa bernyanyi, dan kawan-kawan tidak bisa. Itu saja, belum mengerti kalau zaman waktu kita belum mengerti soal karir. Dan itu tuh di saat Umi kalau tidak salah itu 4 tahun. 4 tahun, Umi sudah bisa bernyanyi sendiri, menciptakan mengarang sendiri dengan bahasa cadel-cadel. Sehingga Umi waktu itu main-main di samping rumah, dari belakang rumah, itu bakal duduk saya di bawah tang kayu sama kawan-kawan, itu tuh Umi lagi nyanyi, tuh kawan-kawan duduk saya menanya Umi. Oke. Dari kete? Dari 4 tahun, sebelum TK itu, sebelum TK. Jadi setelah masuk sekolah,
ya guru tuh tinggal lama sekali, tinggal nyuruh Umi itu Allah pandai dan sangat gampang Umi itu menghafal lagu. Bahkan lagu-lagu orang-orang dewasa pun gampang juga Umi menghafal. Nah gitu. Waktu itu kebetulan Umi panggil Ama ya, Pak Jama. Ama Umi itu guru matematika dan kesenian. Sedangkan guru matematika dan olahraga. Nah, jadi yang waktu ketek dominan yang kesenian tuh Umi. Dominan kesenian dan matematika Umi. Nah, gitu kan. Jadi di sekolah lah bentuk kayak kaji menurun, istilahnya. Iya, kaji menurun sih. Kaji menurun murah sih lah jalan senyo. Ayat mengalir aja. Ayat mengalir aja dengan skill yang ada di agih anugerah di Allah tuh mengalir saja. Mengalir saya sampai SMP waktu itu ada kejadian unik. Nggak tahu Umi ceritakan. Lanjut Mi, itu yang perlu. Unik bana, uniknya. Salamoko kalau Umi cali orang upacara bendera. Yang dinyanyikan itu cuman lagu wajib Indonesia Raya, cuman terus lagu namanya bukan himne Cipta, iya. Pokoknya lagu-lagu itu lah. Perjuangan lah. Lagu perjuangan lah, gitu kan. Kini ada Umi nyanyi di depan barisan sepanjang itu barisan di halaman upacara apa? Umi menyanyi di depan disuruh kepala sekolah. SMP. Waktu baru masuk. Waktu itu penataran P4. Oke. Kalau kini mos gua. P4. Nyanyi bebas, terserah ini. Dan lagu yang Umi lagu masih ingat enggak? Lagu dulu tuh paling kan Umi dulu yang sukanya lagu Tabahlah Mama dulu. Tabahlah Mama. Tabahlah Mama. Dulu Julis Sitanggang. Iya. Yang Minang yang nyanyi. Iya benar. Pop modern. Medan. Pop Medan. Tantangan Medan. Nah, lagu itu yang menyanyikan. Jadi setiap hari satu minggu. Tidak kan satu minggu P4. Ya, itulah Umi menghibur kawan-kawan di barisan P4 tuh disuruh sama guru. Berarti Umi dari ketek lah sebenarnya Allah ada bakat real dari ketek lo tadi menyanyi. Kemudian ditambah dengan ada orang tua guru kesenian, matik dan kesenian aneh loh. Aneh loh, matik dan kesenian. Kemudian sampai SMP dan selanjutnya Mbak Ame, kenapa itu SMP baru loh? Dan masih di SMP. Masih di SMP. Kalau ada mata pelajaran Pak Guru pelajaran PSPB dulu. Iya benar. PSBB. Jadi di saat materi pelajarannya itu tentang perjuangan peperangan lah istilahnya, peperangan. Jadi itu kan ada lagu yang berhubungan dengan itu, Gugur Bunga. Kan lagu Gugur Bunga kan berhubungan dengan itu. Jadi setiap kelas itu kan guru PSBB itu kan ngajar hari ini di kelas ini, besok di kelas ini, besok di kelas ini, gitu kan. Jadi setiap materi pelajaran itu Ian dipanggil sama Bapak untuk yang besar dipanggil ya Pak untuk nyanyi Gugur Bunga di saat mata pelajaran itu. Ya kan itu kan ini. Iya. Jadi kan ada sesuatu yang unik di luar kebiasaan yang seharusnya tidak seperti itu. Kalau belajar ya belajar aja. Belajar aja gitu. Taruhlah kecuali kalau pelajaran ambil nilai kesenian misalnya. Itu lain hal, itu praktek tuh. Iya, berarti memang yang disuruh nyanyi. Ini pelajaran PSPB. Jadi ada materi itu di kelas Umi waktu itu, oke, Umi nyanyi. Besok di kelas lain, tolong panggil. Hanya untuk melakukan lagu Gugur Bunga. Jadi dia harus menjadikan lagu itu sebagai pemanggil semangat. Iya, biar menambah resapan apa namanya. Pak gurunya masih ingat enggak, Bu? Umi. Pak gurunya masih ingat enggak, Umi? Yang dulu Pak Kalin Suman, Pak Kalin Suman kalau nggak salah. Nggak almarhum, masih hidup. Itu masih ragu nih. Ya karena itu harus ingat gitu kan bahwa memanggil Umi hanya untuk menyanyikan lagu Gugur Bunga di apa namanya? Itulah tur kecil ya. Tur kecil dari satu kelas
ke kelas lain. Dan itu sudah terjadi tur kecil jadi tadi. bintang tamu ya di kelas lain. Oke. Cuma nggak ada honornya. Jadi tur kecil. Oke. Itu di SMP. Mhm. Kalau di selanjutnya itulah jadi hal yang biasa bagi guru-guru. Ya trademark atau yang berstam itu memang kelebihannya itu. Jadi tinggal terima aja. Kalau seandainya utusan dari sekolah ada lomba-lomba ya. Ada pasti. Itulah pasti. Ya, jadi itu aja. Dan di saat itu dulu Umi belum menyatakan bahwasanya hal itu menjadi karir Umi. Belum paham. Belum paham. Yang penting bernyanyi. Iya, kalau waktu ketek pada umumnya awak ditanya cita-cita pasti jadi dokter. Ya, apa cita-cita Umi? Dokter. Pada umum jadi dokter. Laki-laki kalau ditanya tentara. Kalau pada perempuan dokter. Umi pun sama. Tapi kenapa jadi Iko gitu ya? Iya. Ya Umi air mengalir aja. Air mengalir. Yang penting Umi itu mensyukuri apa yang diajarkan sama Allah. Apa yang diajarkan sama Allah itu kan bukannya sesuatu yang Umi pelajari di saat Umi udah lahir, bukan. Contohnya kelas umur 4 tahun tadi tuh. Bisa loh. Umi sekolah. Bergumam. Saya bergumam, bersenandung sendiri dan mengarang-ngarang sendiri aja lagu tuh entah apa iramanya, entah apa. Yang penting kawan-kawan lah kalau sebenarnya. Tahu enggak Mi, ada satu hal yang aneh. Yang sebenarnya mau ingin tanyakan juga di Siko. Mi, dari lagu pertama mau kenal lagu Umi tuh sampai sekarang itu suara Umi enggak rubah. Iya kata. Bener nggak? Ada yang bilang gitu nggak? Iya, banyak sih. Ada trik nggak Mi? Bukan apa? Berarti kan ketika Umi masuk ke dunia tuh, kan hal yang paling berharga di dunia itu kan adalah suara. Dan suara Umi tidak berubah. Seperti kalau kata orang, Iwan Fals kalau nyanyi dulu juga ini sama. Apakah kemudian karakter lagu itu termasuk anugerah dan bagaimana Umi menjaga anugerah itu? Sebenarnya enggak ribet-ribet. Enggak ada penjagaan khusus untuk ritual yang begini begitu enggak ada tuh. Cuman yang pertama syukuri ya. Otomatis. Iya, itu harus bersyukur karena enggak ada orang yang dapat anugerah kayak gitu. Nah, terus kan awak berdoa. Setelah berdoa kan dan berterima kasih ke kakak Allah dan berterima kasih ke seluruh anggota tubuh awak, lahir batin luar dalam apa yang ada dalam tubuh awak, berterima kasih. Terima kasih suaraku, terima kasih. Kasih tangan, terima kasih jiwa raga. Nah, jadi mungkin itu mereka akan feedback memberikan feedback kembali ke Umi kan mungkin dengan selalu tetap bertahan terjaga. Suara tuh. Karena dia berterima kasih sama aku, mungkin begitu ya. Aku nggak tahu lah. Nggak tahu. Kalau jaga ritual-ritual aneh-aneh gitu, Umi nggak ada. Kadang kan ada yang tidak makan goreng-gorengan. Umi berarti lanjut. Itu yang lucu. Umi berarti makan gorengan. Tunggu dulu, tahan dulu. Waktu Umi nyanyi di Jakarta, terus kata anak-anak tuh, Umi gimana sih Umi kok bisa begini suaranya? Ih nggak tahu, Umi kan jaga itu nggak makan gorengan, nggak makan es itu. Ika kalau ada batu esnya apa Umi punya? Umi dengan 2 orang anak Umi lagi doyan ngunyah-ngunyah es batu. Kok bisa? Terus tadi jam berapa ya? Hampir setiap hari Umi makan gorengan. Kami doyan gorengan. Kenapa? Berarti itu memang anugerah. Dan ya, itu anugerah. disyukuri oleh Umi. Ya syukuri. Terus mungkin ilmu filsafat, ilmu apa ya yang tidak tahu lah pokoknya Umi. Pokoknya awak tuh berprasangka baik aja kepada makanan, berprasangka baik kepada alam semesta dan semuanya itu tuh awak harus berprasangka baik aja. Jadi tidak stres jadinya. Memang batu, orang kan melakukan penelitian. Kalau berprasangka buruk nanti akhirnya akan terjadi keburukan. Kalau awak berprasangka baik,
insya Allah ya baiklah yang sesuai persangka kan Benar, dalam benar, Al-Quran benar, kan memang benar. gitu. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Persangka hambanya. Jadi dulu tuh Umi karena terpengaruh karena orang tua Umi ya. Kok durasinya bagus ya bebas. Lanjut aja. Ya. Dulu waktu kete-kete Umi mungkin karena pengaruh orang tua terlalu namanya tuh ya. Mempresur apa Iya menekan. mungkin terlalu itu tuh makan iku damam. Kalau main-main kayak gitu karena hujan damam. Memang itu terjadi karena main hujan mau Umi itu tuh SKT adalah damam. Makan SKT pilek, batuk. Jadi itu penderitaan itu tuh lah Umi alami waktu Umi ketek sebelum sampai Umi menikah lah. Bahkan Umi punya anak seorang atau dua orang ya masih agak dengan daya tahan dengan yang agak turun, kebiasaan seperti itu dengan imun yang sangat jelek sekali Oke. gitu. Jadi setelah apa namanya itu ya mungkin istilah bahasa Awaknya lepas say kali ya nak Lepas say lu dia sakit. Jadi berkeinginan lah segala coba lah. Dulu makan es teh bak sama engkau itu ya memang pilek Umi deh. Ketika pikiran pun memang dibentuk untuk kalau makan itu demam. Oke. Iya, dulu orang tua mindsetnya kan mindset gitu. di sebagai orang tua dulu kan gitu. Walaupun orang tua itu tidak menginginkan seperti itu, tapi toh kejadiannya kayak gitu. Jadi mau main berangin jadi hujan ada mam gitu kan. Jadi pengaruh itu aja. Terus setelah Umi itu sebelum Umi menikah ya, memang sinusitis Umi terlalu agak boleh dikecil agak parah. Iya benar. Sakit ke kepala. Jadi baik ke dokter lupa minum dokter. Tinggi itu sampai praktek dokter kan, disemprotnya dokter tuh. Terus dokter tuh menanya, "Lain tahu awak apa penyebabnya itu kok?" "Lai Pak, karena kecapean, karena dingin-dingin, karena debu." Besok jangan kemari lah enggak cepat tuh. Kok gitu? Bicara tuh semprot gitu. Disemprot dapat tuh rasa memang tidak ada sama sekali penyakit itu dia merasakan segar plong hidung kok. Gimana sehatnya rasanya gitu Kata-kata dokter itu lah mungkin lah menjadi jadi motivasi doa. Ya kalau jadi secara doa yang ya dikabulkan sama Allah. Amin. Jadi setelah itu tuh memang daya tahan tubuh Umi semakin naik dan yang fobia ringannya kayak gorengan tadi, es tadi. Ya, es lah pada umumnya es. Kalau gorengan sih enggak. Es itu langsung hilang. Oke. Sampai bahkan malam bagilah Umi berani makan es, minum es. Kalau dulu karena kita angin gitu Umi nggak bisa tuh ya Allah. Pilek gini malam-malam live sampai malam tuh. Iya. Padahal tuh cuma 1 meter jarak dari Umi. Itu kayak kalau lihat Umi sedang live tuh, itu fit benar kan? Suara ndak terganggu. Malah sudah kan, bagian selera. Jadi itulah. Oke Kiko Mi, awak lanjut ke satu titik. Mi, Umi masih ingat kapan Umi pertama kali rekaman? Kemudian ketika Umi rekaman tadi itu kan sudah masuk ke dunianya namanya itu. Iya. Ya, itu kan udah masuk ke dunia seniman nyatanya lah, profesional. Kapan Umi pertama kali take to me atau rekaman pertama Umi dan apa tuh lagu yang mah gitu? Tahun 95. 1995, 30 tahun dari ini. Ya. 30 tahun dari hari kau. Kalau hari Oke, ini iya maksudnya sudah 30 tahun loh, Mi. Iya, betul. Oke, lanjut ceritanya, Mi. Itu tuh tahun 2 kuliah, Mi. Umi kan masuk kuliah tahun 96. Rekamannya tahun 2 kuliah berarti tahun 95 gitu. Dan itu lagunya tuh istilahnya tuh enggak lagu yang genrenya tuh kesukaan Umi do gitu. Karena peluangnya produser tuh Umi bingung loh kenapa produser tuh menyuruh Umi milih genre gitu. Reggae Minang.
Bukan Regemik Gamat. Gamat. Gamai. Itu si Mambang Gunung. Itu lagu yang pertama deh. Nah itu. Tapi sebelum itu Umi kan ngebandnya dari kelas 6 SD. Umi naik panggung ngeband itu dari kelas 6 SD, dari penyanyi cilik kelas 6 SD. Naik panggung. Ngeband. Sampai kuliah kita masih itu ya, kalau dari band organ tunggal. Organ tunggal. Nah, itu tuh memang semua genre menyanyikan. Ada lagu pop, ada lagu rock, lagu dangdut, gamai, Melayu. Tapi 95 loh, Mi. Iya, 95. Kan ingat Mi, itu 95 30 tahun di belakang loh. Itu Ambo masih, kalau 95 itu kalau nggak salah Ambo masih SD sih kalau nggak salah. Karena Ambo masuk SMP itu tahun 97. Berarti 2 tahun sebelum Ambo masuk Senawiyah. Pesantren dulu, itu Umi lah rekaman. 30 tahun dari segini loh. Betul. Di sini kalau pertanyaannya, Mi. Setelah 30 tahun tentu banyak jalan, Mi. Waktu loh, Mi. Genre, bahkan Ambo kan penikmat dari lagu-lagu Umi. Jujur saja, Ambo mencari lagu-lagu Umi itu lagu-lagu yang kalau lirik oke, itu sesuai zaman akan bergerak. Iya. Tapi ada beberapa lagu yang bisa Umi membawakannya dengan gaya-gaya kesesuaian zaman. Itu kan agak beda. Jadi kalau biasanya dulu tuh kan awak masih ingat lagu Minang itu dari lagu sedih menjadi lagu remix, kalau nggak salah ya, remix, hanya hipnya berubah. Tapi Umi, satu lagu Umi yang Ambo penasaran tuh bisa berubah, yaitu lagu Maafkan. Sehingga ketika bocah lihat salah satu lagu Umi Maafkan yang berjudul Maafkan tadi itu bisa pindah lagu loh. Anggaplah 30 tahunan dulu atau 9 tahunan dulu itu genrenya kok. Pindah lagi, nadanya beda lagi. Bukan nada tapi telinga awak menerima berbeda. Terakhir jadi K-pop. Mi, bagaimana Umi bisa berubah seperti itu dan menyesuaikan dengan zamannya, Mi? Mungkin itulah insting seorang seniman ya. Skill seorang seniman, dia tuh harus tahu bahwa seni itu tidak ada, kalau ibaratnya orang karajo tidak ada pensiun. Dan itu tuh aset yang tidak ada habisnya. Seni itu tidak bisa ada habisnya. Itu kalau bagi Umi itu mungkin para seniman mungkin memang itu, kalau seandainya seniman yang kreatif itu tidak ada habisnya. Dia akan tetap bisa digali, akan bisa tetap indah selagi kita bisa mencintainya. Itu kan ciptaan Allah ya. Iya benar. Seni itu kan keindahan kan, identiknya keindahan. Awak tuh sadar bahwasanya seni itu keindahan. Jadi secara alami itu akan mengalir segitu. Makanya akan menyesuaikan dengan zamannya bergeser. Karena dia akan mengalir begitu apanya. Justru kalau seandainya terlalu dibuat jadi tidak lama. Ya kan? Iya sih. Kalau terlalu disengaja buat gitu itu, justru itu tuh yang cuman sebentar tahannya. Tapi kalau seandainya memang dari dalamnya, feel, dari dalamnya hatinya, tuh mana yang lahir gitu, insya Allah lah bisa awet. Terus sih kalau menurut Umi terserah lah pandangan Sultan. Ya tapi kadang Ambo pun menjadi penasaran, kok berubah lo lagu, gitu. Ambo masih menikmati lagu itu waktu pertama jujur, yang Ambo paling menikmati lagu itu ketika aransemennya seakan-akan kayak lagu Batak gitu. Ada nadanya. Ambo nggak tahu sih. Irama melodi intronya itu Iya, Ambo penasaran aneh gitu. Itu yang Ambo menikmati. Dan Ambo selalu itu salah satu list tetap ada di HP dari dulu. Dan yang bermasalah tahu-tahu patang keluar lagu itu. Dan anehnya, oke lah kalau video itu kemampuan orang kan bergerak. Tapi untuk keluar dari nada asli itu sulit. Ya itu kan, keluar dari nada asli. Dan di dalam lagu itu Umi kemudian mencoba keluar kan dengan gaya bernyanyi baru. Iya kan? Bisa. Oke, gitu. Itu sih. Itu yang tapi terakhir gitu lah. Sebenarnya ada satu hal yang kenapa harus menemui Umi sebenarnya. Intinya di situ, bahwa nih
seperti yang Umi kata tadi bahwa seni itu akan tetap bergerak, seni itu akan bertumbuh sendiri dan sesuai dengan zamannya. Iya. Tapi hari kok banyak yang protes nih. Protes loh masyarakat yang mungkin penikmat orang dulu, penikmat lama mengatakan lagu Hariko kenapa tidak seperti lagu dulu, maksudnya liriknya kenapa harus terdegradasi dalam tanda kutip. Dulu banyak jo lirik itu yang disimpan maknanya gitu, sindiran-sindiran Minangkabaunya keluar, tapi Hariko lah tembak dua lepas kata orang, sehingga kadang ingin nyemediin lagu Minang tuh dia teoto jadi malu. Gitu. Apa pandangan Umi dengan pergerakan seni itu? Apakah ikut suatu kebiasaan, keharusan, atau apa menurut Umi pandangan Umi terhadap bergeraknya seni Minangkabau Umi? Mungkin kayaknya kok menurut Umi aja ya, Iya, entah personal. tak salah itu kok menurut pandangan Umi banyak maaf kalau seandainya salah. Iya, pandang personal lah, personal. Iya. Itu tuh karena pengaruh zaman. Pengaruh zaman itu tuh kan seharusnya kan kalau seandainya awak tuh benar-benar tahu dengan dua pedoman itu, Al-Quran dan Sunnah itu, selalulah kita berpatokan ke itu. Tapi kalau lah agak menjauh dari itu, dan Minangnya itu kan agak menjauh juga dari itu loh. Kan Minang itu kan adat sandi syarat sandi kitabullah, ya kan? Kalau seandainya lah ndak mendaki kakak yang tadi itu berarti dia agak menjauh, menjauh. Dan bergeser. Makanya agak bergeser gitu loh. Makanya agak berbeza. kurang kalau menurut awak dari adat dan adabnya Allah agak. Iya sih. Kalau di telinga masih nyaman ya, di telinga masih nyaman. Cuman kayaknya dengar sama anak di sampingan kurang asik saja. Tapi kalau iramanya enggak salah. Enggak salah irama. Tapi lebih kepada liriknya tadi, lirik. Kalau ada Umi itu sih patokan. Kalau orang zaman dahulu mau buat lirik itu kan berpatokan dari Al-Quran dan Sunnah pada umumnya. Dan kearifan lokalnya gitu. Kearifan lokal. Ada yang pakai orang Minang tuh kalau enggak, kenapa sampai Minang tuh adat mengatur adat sandi sara ya. Itu kan mengatur adat memakai. Itu kan panjang pengajiannya. Dan pengajian itu tuh kan yang indah andolai di zaman kini. Pada zaman dahulu orang-orang tua sultan angku lalok di surau. Abak lalok di surau. Itu tuh lalok di surau itu tuh bukan hanya sekedar lalok gitu loh. Enggak. Iya kan? Ngaji. Jadi itu tuh lah yang dibawa ke rumah. Itulah yang dibawa ke rumah, diajan ke mandi awak. Mandi ngajan ke anak-anak. Kan gitu nak. Kini itu kan tapi nggak ada lagi. Jadi itu makanya kalau menurut pandangan Umi itu, pandangan personal. Itu tadi yang membuat bergeser tadi. Berarti memang gerakan sosial budaya di tengah masyarakat itu sendiri yang kemudian menubuh, mengatakan di sosialnya lah kurang loh, dan produknya pun jadi kurang lohnya gitu ya. Berarti ya karena Giko dulu tuh awak asik mendengar lagu-lagu Minang dengan contoh lah satu lagu itu kan Rintang di Pape Kusui. Itu tuh kan salah satu bagi Ambo pribadi sebagai penikmat musik mengatakan tuh salah satu lagu yang benar-benar Minang. Karena kalau ndak Minang ndak akan pernah orang paham artinya. Dan lucunya anak Minang kini pun sudah Minang pun tidak ngerti. Gitu kan. Tapi banyak makna tersimpan. Terakhir sebelum mau hentikan Ikomi. Harapan Umi dan pandangan Umi. Pandangan terhadap seni. Masihkah Umi yakin bahwa lagu Minang ada pasarnya sampai kapanpun, atau lagu Minang akan digilas oleh lagu-lagu yang lain? Kalau harapan so pasti awak yang terbaik. Kalau memang awak orang Minang asli, iya kuantum jam aja. Minangku harus the best. Harus the best Minangku. Minang kita
Dan tetap akan ada peluangnya terus. Jangan pakai kata akan. Beda. Harus Ada peluang. Bukan peluang lah, harus ada lagu Minang. harus yang terbaik. Dan harus yang terbaik. Jadi bukan akan ada, bukan harus akan ya baru lah, tapi ada peluang Harus yang terbaik. dan caranya silakan. Apapun, tapi lagu Minang. Bukan sekedar itu, bukan lagu Minang. Tapi orang-orang daerah lain, provinsi lain, ini akan tertarik dengan lagu Minang. Contohnya lagu boleh-boleh apa tadi? Ya tak boleh. Bahkan fenomena di Papua tuh kalau ada barale kalau bahasa Jawa itu pakai lagu Minang. Tuh. Berarti Umi bukan pesimis tapi pastikan bahwa harus tetap ada lagu Insya Minang. Allah. Insya Allah. Dengan nama dan ridho Allah. Lagu Minang tetap ada. Pasti yang terbaik buatku, hatiku, jiwa ragaku. Aku sangat menjunjung tinggi keberadaanku di darah Minang. Dengan darah Minangku aku bangga. Jadi itulah sebenarnya Mi yang kepada penonton ada Dunsana Saluk dimanapun sebenarnya itu sebenarnya awal pembicaraan dengan Umi. Dan itu sebenarnya takkan selesai tentang pembicaraan Minangkabau, seni Minangkabau, kebudayaan Minangkabau itu akan selesai. Yang kami lakukan di Saluk itu hanya memulai. Mudah-mudahan ke depan akan banyak pembicaraan termasuk kayak tadi. Sebenarnya ikut takkan cukup waktu membicarakan Umi yang dulu kecil Umi dari ketek punya cerita sampai gadang, bahkan itu tidak bisa di cover dalam waktu yang pendek. Gitu kan? Mudah-mudahan suatu saat Mi ada karya Umi yang menceritakan itu. Baik itu berbentuk lagu atau bisa jadi buku nanti Mi. Atau bisa jadi film ya. Bisa jadi. Karena profil-profil kan banyak loh artis gini yang kemudian internasional tuh membuat biodatanya, profilnya sendiri gitu. Tapi intinya apa Mi? Bahwa lagu sebagai bagian dari ekspresi kebudayaan awak bisa mewakili Minangkabau di mata siapapun. Dan seperti kata Umi tadi, bukan ada tapi wajib ada. Bukan akan tetap ada tapi wajib tetap ada. Nah, seperti semangat Umi mengatakan sebangga itu, dan Ambo pun akan mengatakan Ambo bangga jadi orang Minang. Ambo bangga sebagai darah Minang dan Ambo akan tetap perjuangkan Minangkabau seperti kata Umi. Dan untuk itu dan sanak sadonya ingat apokah semangat yang disebut Umi tadi semua ada di diri awak. Tapi Ambo yakin itulah bedanya Minang. Dimanapun yang merado, kapan yang merado, pastinya selalu bicara Ambo orang Minang. Kami dari Saluk mengucapkan terima kasih. Jangan lupa kalau ada komentar silakan tulis di bawah. Dan kepada Umi terima kasih Mi. Sama-sama Ustaz. Sebenarnya kami harap Umi melakukan satu lagu di sini, tapi ikolah karena di media yang kemudian kalau kita lakukan Mi copyright Mi. Tapi sebenarnya mengharapkan dana, tapi bahkan menyanyikan saja bisa copyright Mi. Oke, tapi nanti satu saat kalau ingin cek Mabe Rindu, ya lagu lah yang bisa lebih dekat untuk Mabe Rindu balik ke kampung. Nggak perlu yang lain dah. Rindu ke kampung bisa diubah lagu. Dan salah satu yang lagu Ambo sarankan dan pasti yakin Ambo ada di list para pemirsa adalah lagu Umi yang Ruslan. Sehat selalu Umi, berkarya terus. Insyaallah. Kami selalu undur diri. Terima kasih dan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.